Setelah berita acara sumpah atas bas advokatnya dibekukan oleh Pengadilan Tinggi, Firdaus Owiwobo kembali menjadi sorotan publik dengan pernyataan kontroversialnya. Kali ini ia mengaku memiliki gunung yang mengandung uranium dalam jumlah yang besar. Firdaus bahkan menyebut sumber daya alam tersebut cukup untuk menghidupi masyarakat dunia selama 1000 tahun. Dalam salah satu wawancara, ia mengklaim memiliki berbagai aset dalam jumlah besar, bahkan lebih banyak daripada Hotman Paris Hutapea. Tak hanya menyebutkan dirinya lebih kaya dari Hotman, Firdaus juga mengaku memiliki gunung di daerah BSD dan Parung. Menurutnya, gunung tersebut adalah bagian dari asetnya yang luas, termasuk tanah di beberapa wilayah strategis seperti Jakarta Selatan dan Tangerang. Ini gue tunjukin video ya, tambang emas ya, baru satu kecamatan ya, tambang emas uranium 2 juta metrik ton yang gue bilang itu gunung ya, warisan leluhur gue Sultan Bima. Karena kenapa gue bilang warisan leluhur gue sebagai Sultan Bima? Karena itu alas haknya verponding atas nama kakek buyut gue. Dari Bima sampai ke Sumbawa, hampir ke Sumbawa, separuh Sumbawa itu verpondingnya atas nama kakek buyut gue, Raja Bima, Sultan Bima. Yang mulia Sultan Bima ya. Jangan kaget, Sultan mah bebas. Punya uranium yang bisa menghidupi orang 1000 tahun lamanya. Ya, orang sedunia 1000 tahun tuh uranium. Saking mahalnya, 1000 kali lipat dari harga emas. Jadi itu baru satu kecamatan. Di Bima Dompu itu ada puluhan kecamatan yang isinya gituan semua, mangan, biji besi, ya kan, pasir besi, uranium, tembaga. Terus pokoknya banyak deh hasil kekayaan alam yang diwariskan oleh Raja Bima kepada rakyatnya gitu. Makanya gue selalu bilang, jangan miskinkan rakyatku. Kalau HUU itu diambil emasnya, uraniumnya, tolong orang HUU, Dompu, Bima semuanya harus disejahterakan. Ya kan, bayangkan kekayaan itu bisa menghidupkan orang selama 1000 tahun loh, orang dunia. Ya, kalau dihitung-hitung secara akumulatif ya. Makasih. Hotman, gue udah stop ngomongin lu karena nggak ada gunanya. Yang ada bikin lu tambah viral. Ya, lu hari ini gue lihat videonya masih aja ngomongin bas gue. Gue aja yang dibekukan basnya santai-santai aja. Kok lu yang kepo pakai merintahin pengadilan, ngelarang gue sidang segala. Emang lu siapa di bangsa ini? Hah? Lu tuh kagak ada apa-apanya. Lu tuh jadi cemohan orang, ngaku pengacara internasional, tapi yang lu urusin bas gue. Kecil amat sih urusan lu. Gue lagi mikirin tambang batu bara, gue lagi mikirin tambang emas, tambang uranium. Lu ngomongin bas gue. Lucu banget lu. Pengacara internasional. Pengacara intersiomai. Bos, itu pembayaran klien itu bos ya? Bensin, bukan pembayaran klien. Ini operasional pengacara. Satu kasus. Nih, satu kasus segini. Oh, segini nih. Baru 300 juta. CDP oleh klien 300 jutaan. Tuh. Itu uang bensin aja ya? Bensin aja, kayak gini-gini. Nah, segini. Uang bensin aja. Belum semua nih, belum semua. Belum. Baru 300. Nanti kalau udah menang, kasih lagi berapa miliar gitu. Satu perkara, kalau untuk kantor hukum kita. Ya alhamdulillah dapat kepercayaan lah dari klien. Oke. Nah, ini tanahnya nih, lokasi tanahnya semua tuh. Sampai ke Gunung Sawit itu. Sawit itu semua tanah kita tuh semua. Sawit. Dari sini nih. Mulai dari sini. Ya, sawit semua sampai sana. Ini tanahnya pinggir jalan. Tanahnya pinggir jalan nih. Hotman Paris lagi-lagi membuat hoax. Ya. Katanya pengacara yang sudah dibekukan itu tidak bisa menjadi pengacara. Inilah kebodohan Hotman Paris. Ya. Kebodohannya makin banyak karena kebanyakan piknik. Jadi pengacara itu dibekukan ini bukan tidak bisa menjadi pengacara, tapi tidak boleh bersidang. Ya, dia bisa saja menjadi pengacara di luar. Non litigasi misalnya bisa mendampingi kliennya. Seperti saya punya firma hukum. Saya punya 16 pengacara di kantor hukum saya. Walaupun dia pakai firma hukum saya ada legal standingnya, ya kan, ada akte pendirian firma hukum saya, M. Firdaus Owiwobo S.I. Partner. Saya nggak perlu bersidang, tapi saya memberikan advice kepada rekan saya yang selama ini saya lakukan. Toh buktinya memang saya jarang sidang kok. Gitu. Kapan saya sidang? Saya sidang cuma buat narsis doang. Memang saya jarang sidang, gitu kan? Jadi nggak ada hal yang
yang krusial dengan pembekuan bas saya gitu loh. Nggak perlu khawatir ngapain. Jadi omongan si Hotman Paris itu bukti kebodohan si Hotman Paris yang akhirnya kalah berkali-kali sama saya. Bertubi-tubi kalahnya Hotman Paris sama saya, baik ilmu maupun lain-lainnya ya. Jadi kalau makin banyak Hotman Paris berbicara, makin kelihatan tololnya. Pernyataan Firdaus mengenai kepemilikan gunung uranium segera menjadi bahan perbincangan di sosial media. Banyak warganet yang merasa sulit mempercayai klaim tersebut. Bahkan beberapa di antaranya membandingkannya dengan cerita fiksi. Tak hanya itu, barang-barang yang dikenakan oleh Firdaus, salah satunya jam, disebut-sebut bukan asli alias KW. Sementara itu, Hotman Paris lewat sejumlah unggahannya pun ikut menyindir berbagai klaim Firdaus sang sultan, bahkan menjawab tantangan untuk adu harta kekayaannya. Gue lagi mikirin tambang batu bara, gue lagi mikirin tambang emas, tambang uranium. Lu ngomongin bas gue, lucu banget lu. Pengacara internasional. Rasman Nasution dan Firdaus. Lihat semua kolom komen di medsos, Instagram, TikTok, dimanapun, semuanya menghujat kamu. Menghujat kau begitu parah. Kasihan anak istrimu dan orang tuamu. Stop tampil di medsos kalau tujuan kamu untuk memperbaiki citra. Sudah terlambat. Yang kedua, kepada masyarakat, kepada para aparatur negara dan aparat hukum, dengan dibekukannya surat basnya Rasman dan Firdaus oleh Pengadilan Tinggi atas restu Mahkamah Agung, maka Majelis Hakim berhak mengusir Rasman dan Firdaus dari ruang sidang apabila bertindak dalam kapasitas sebagai pengacara. Bila perlu dipaksa keluar oleh aparat atau bila perlu diseret dari ruang sidang. Kepolisian, kejaksaan, dan instansi manapun juga berhak menolak apabila mereka datang dalam kapasitas sebagai pengacara. Keputusan Pengadilan Tinggi artinya surat basnya tidak bisa dipakai, surat berita acara sumpah tidak bisa dipakai, dan apabila surat bas tidak bisa dipakai, maka syarat bertindak sebagai pengacara tidak dipenuhi. Dan semua pembelaannya, semua surat kuasa batal demi hukum, dan masyarakat akan rugi kalau masih memakai pengacara yang surat basnya sudah dibekukan oleh Pengadilan Tinggi. Sedih gua lihat kamu sudah kalah telak, tapi mau diapain? Itu karena perbuatan kau berdua melawan abangmu ini. Jam tangan mewah milik Firdaus Owiwobo. Yuk kita bahas. Masih kelanjutin persidangan antara Bang Hotman dengan Rasman Nasution. Kuasa hukum Bang Rasman Nasution, Firdaus Owiwobo, juga cukup viral karena sempat naik ke meja lagi persidangan, guys. Terakhir banget dia ada podcast dengan Dr. Richard Lee. Nah, Koko penasaran, dia ada pakai jam tangan dan kita coba intip, itu jam tangannya apa sih? Nah, di podcast dengan Dr. Richard Lee Anda bisa lihat dia ada pakai jam tangan, dan itu kalau misalkan Anda perhatikan cukup ikonik karena itu adalah jam tangan merek Audemars Piguet Royal Oak versi diver, guys. Itu kalau original harganya 300 jutaan. Tapi faktanya tidak demikian, karena ada satu akun yang ngebasting lagi bahwa yang dipakai itu adalah produk KW atau palsu, guys. Banyak banget kejanggalan-kejanggalan yang dia tunjukkan nih, Anda bisa lihat ya. Dan memang itu bisa dipastikan barangnya bukan barang asli. Dan pas Koko ngecek di marketplace harganya berapa sih kalau yang KW, ya ampun, harganya nggak nyampe 2 juta, guys. Jadi dibela pakai barang KW, kuasa hukumnya pun juga pakai barang KW. Aduh. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Follow akun ini untuk dapat tips-tips jam tangan yang lainnya. See you on the next video. Itu orang-orang semua perantau. Perantau semua. Yang saya sudah duluan maju, apa yang ditakutin? Dia bukan siapa-siapa. Ya, jadi nggak ada yang ditakutin gitu loh. Ya, jadi hanya mulutnya aja yang, tapi sebenarnya dia nggak punya power apapun. Karir juga udah jauh di belakang gua, udah jauh banget gitu loh. Jadi ngapain ditakutin orang kayak gitu? Ya karena memang ancaman hukumannya di bawah 5 tahun. Jadi memang, tapi dengan kelakuan seperti itu, coba bagaimana sikap hakim? Makanya naluri bisnis dia nggak ada. Dengan melakukan itu, kliennya akan menjauh. Pengadilan akan menjauhi dia. Hakim akan marah semuanya.
dan tidak akan mungkin perkara-perkara bahasa. Akhirnya apa? Datangnya kayak Hotman semua. Akhirnya apa? Lamborghini gua nambah terus. Buntut dari polemik aksi mereka di Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang dianggap menghina pengadilan, tidak sedikit yang kini mempertanyakan gelar sarjana Rasman dan Firdaus. Wakil Rektor 3 Universitas Ibnu Khaldun yang merupakan alma mater keduanya pun angkat bicara. Dr. Murtiman memastikan bahwa nama Rasman maupun Firdaus tidak ditemukan dalam daftar mahasiswa Universitas Ibnu Khaldun. Ia menegaskan kabar viral yang menyebut keduanya sebagai alumni dari institusi tersebut tidaklah benar. Bahwa masalah yang berkaitan dengan app ini yang kira-kira mahasiswa atau alumni daripada Universitas Ibnu Khaldun, maka setelah kami cek di dalam data Universitas Ibnu Khaldun, beliau ini adalah tidak terdaftar di tempat kami, itu tidak terdaftar di Universitas Ibnu Khaldun, baik mulai dari mahasiswa ataupun dari alumninya. Bukan sah dan tidak sah karena kami tidak tahu masalah itu. Maksudnya apa? Maksudnya saya hanya menyampaikan keberadaan app ini, apakah mereka itu dulu mahasiswa dari Universitas Ibnu Khaldun Jakarta atau dari alumni Universitas Ibnu Khaldun Jakarta. Jadi itu semua data mahasiswa dan data daripada alumni semua ada di sini. Maksudnya tetap satu, bahwa mahasiswa yang masuk di sini dari awal itu terdaftar di Universitas Ibnu Khaldun. Itu pun itu selalu diupdate, dilaporkan ke Dikti, ya. Setelah itu mereka lulus, tentunya dia akan didaftar di sini. Mereka itu adalah sebagai alumni Universitas Ibnu Khaldun. Terserah dari fakultas apa saja. Nanti di sini ada daftarnya masing-masing, ada datanya masing-masing para alumni yang ada di sini. Kalau Abang R sendiri, setelah kita melakukan pengecekan, emang tidak terdaftar di Universitas Ibnu Khaldun Jakarta ini, ya, itu. Nah, kalau SH-nya perlu ditanyakan, itu namanya sudah lain cerita. Itu pihak-pihak yang tertentu bisa untuk melakukan pemeriksaan terhadap mereka, dari mana itu ijazah dan lain-lainnya, karena kami tidak pernah mengeluarkan ijazah untuk nama F dan R ini, gitu. Sebelumnya, Firdaus dan Rasman sempat mengungkapkan alasan mengapa nama mereka tidak terdaftar, karena sempat terjadi polemik di Universitas Ibnu Khaldun. Namun, pihak kampus menegaskan bahwa mereka tidak akan sembarangan dalam menerbitkan ijazah. Terkait adanya dugaan ijazah palsu, Rasman dan Firdaus, Ketum Kongres Advokat Indonesia, Petrus Balapationa pun mendesak pihak berwajib untuk melakukan pemeriksaan. Kalau dualisme itu mungkin ya dulu-dulu itu benar, ya, benar. Tapi yang jelas tentunya kami ini yang resmi, ya. Tentunya resmi ini kan kita sebagai universitas, pengelola universitas, pengelola pendidikan, tentunya ini harus tertib. Tertibnya itu apa? Ya tentunya universitas bisa berdiri, tentunya harus ada izin-izinnya, ya kan? Ada akreditasinya. Maka di sini ada akreditasi, kita itu ada dua, akreditasi untuk universitas dan akreditasi untuk fakultas-fakultas. Jadi semua ini ada di sini. Jadi nggak menurut saya ya tidak sembarangan gitu, Bang. Tertib kita, terdaftar tempat lain berarti itu kan tidak ada singgungannya dengan kita, ya. Jadi tidak ada singgungannya dengan kita, ya tentunya ada instansi lain yang berwenang untuk melakukan pengusutan masalah tersebut, gitu, ya kan. Itu jadi kami tidak mau campur, yang penting kami sampaikan bahwa mereka itu bukanlah alumni dari tempat kita, tidak terdaftar di sini. Karena semua alumni itu semua ada daftarnya di sini, semua mahasiswa itu ada daftarnya di sini. Oh, bukan tekanan, ini begini ya. Dalam pertimbangan surat kami dalam rekomendasi itu karena pertama, perilaku dia itu tidak sesuai dengan undang-undang. Teman-teman bisa baca dalam Undang-Undang Nomor 18/2003 di pasal 4. Ketika orang melakukan penyumpahan, itu ada
satu kalimat bahwa harus memberi rasa hormat kepada semua aparat penegak hukum. Itu sesuai undang-undang. Jadi kalau seorang advokat bertindak bertentangan dengan perilaku advokat itu sendiri, tidak memberikan artinya hormat kepada semua instansi penegak hukum, apalagi itu di pengadilan, maka itu bukan ciri khas seorang advokat. Ciri khas advokat itu berbeda pendapat, berdebat, dan boleh menyampaikan dengan cara yang benar atau santun. Atau kalau misalnya tidak puas, ada saluran-saluran yang bisa dilakukan. Gitu. Jadi ada mekanismenya untuk menyampaikan keberatan, protes atau apapun. Khusus seperti Rasman itu kan kita juga meminta supaya laporan-laporan kita di kepolisian mengenai syarat dia menjadi advokat itu kan antara lain KTP, ijazah harus diperiksa kembali. Sementara itu, secara belak-belakan, Hotman Paris menyebut apa yang terjadi dengan Rasman dan Firdaus adalah konsekuensi saat berperkara dengan dirinya tanpa menggunakan otak. Tak hanya pembekuan sumpah advokat, keduanya juga dilaporkan Pengadilan Negeri Jakarta Utara ke Mabes Polri, bahkan menjadi atensi khusus. Karena itulah Hotman menyatakan siap menjadi saksi dan rencananya akan menjalani pemeriksaan pada Senin 17 Februari 2025. Sekarang ini ada 3 malapetaka. Ada 3 malapetaka yang dihadapi oleh Rasman dan juga si Firdaus yang katanya jago taekwondo, jago pencaksilat, jago tortor, jago dansa, jago boxer. Sekarang ada 3 malapetaka. Pertama, dakwaan karena laporan Hotman Paris. Kedua, proses di Mabes Polri atas laporan dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Dan ketiga, surat bas. Itulah resiko kalau berperang hukum, kalau berperkara melawan Hotman, tidak memakai otak. Proses laporan polisi sudah mulai pemeriksaan saksi di Mabes, dan kata Kapolri ini atensi khusus. Dan saya kemungkinan besar hari Senin akan diperiksa sebagai saksi. Karena kan mereka mengatakan Firdaus mau jadi ketua Mahkamah Agung, mau dipecat semua hakim, mau dipecat semua jaksa. Itu kan kata dia. Entah omongannya, aduh nggak tahu deh, dia pakai otak atau pakai ketiak sih, lagi ngomong pusing gua liatnya. Berbanding terbalik dengan Firdaus, Rasman yang pada beberapa hari lalu menjalani sidang kode etik di organisasi advokatnya menunjukkan sikap berbeda. Tidak seperti sebelumnya yang selalu menyampaikan pembelaan dengan menggebu-gebu, Rasman kini justru menerima sanksi dengan lapang dada. Ia bahkan menyatakan di depan awak media permintaan maaf kepada Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Pengadilan Negeri Jakarta Utara, hingga Majelis Hakim yang saat itu memimpin sidang kasusnya dengan Hotman Paris Hutapea. Saya menyatakan, pertama, memohon maaf yang sebesar-besarnya dan setulus-tulusnya kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia beserta jajaran-jajaran di bawahnya yang berada di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Yang kedua, saya bersama Pak Lecumanan juga, tadi dengan Pak Lecumanan juga maksud saya ya, minta maaf kepada Pak Mahkamah Agung. Yang kedua, saya Rasman Arif Nasution dan Bapak Lecumanan SHMH Dr. juga meminta maaf yang sebesar-besarnya dan setulus-tulusnya kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta beserta jajaran-jajaran di bawahnya. Yang ketiga, saya Rasman Arif Nasution bersama Bapak Lecumanan SHMH Dr. juga meminta maaf kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan jajarannya, Dr. Ibrahim Palino SHMH, dan khususnya kepada Ibu Ketua Majelis Hakim, Ibu Sofia Tambunan, dan 2 anggota Majelis Hakim beserta panitra dan
jajaran-jajaran yang ada di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Dan semua prosedur sudah ada, surat pernyataan ada, sudah diperiksa di Bareskrim, Pak Antoni Hatane, Ketua DPD HAPI Maluku, dan sudah SP3. Jadi saya kira itu penjelasan dari saya. Insya Allah kami akan datang, saya bersama dengan Pak Lecu akan datang ya hari Senin pagi, akan datang ke Mahkamah Agung ya, menyampaikan permohonan maaf dalam bentuk surat tertulis kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dan yang kedua akan datang ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk juga menyampaikan surat tertulis permohonan maaf. Yang ketiga ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk juga menyampaikan permohonan maaf.